Setelah diislamkan, terjadi pelecehan seksual dan pemerkosaan di dalam mobilnya. Lalu anak ini dimurtadkan. Berarti ada 3 orang yang dimurtadkan yang kita tahu. Yang pertama istrinya disuruh murtad. Yang kedua yang sudah murtad adalah anak kolonel ini. Yang ketiga adalah korban berikutnya. Yang 2 korban lagi tidak, tapi digerayangi, yaitu asisten rumah tangganya Umi Irna Handono sudah digerayangi. Kami punya bukti ini. Jadi terbuktilah dia mengadu domba, terbuktilah dia penyusup Snox Horse. Kalau korban-korban posisinya gimana kok? Korban di Surabaya 2. Oke. Di Cirebon 1. Oke. Di Bogor 1. Di Jakarta 1. Itu baru yang ngaku. Buat korban-korban yang lain, mohon hubungi saya atau Mahasiswa Indonesia. Insya Allah kami jaga identitas Anda, apapun agamanya. Yang di Cirebon itu bahkan Kristen korban. Ditambah lagi tetangga-tetangganya ada yang Buddha. Pelecehan seksualnya. Ada bukti SMS-nya, ada bukti perkataannya, dan bahkan sudah dipukuli di depan RT oleh suaminya. Mengadu domba masih warga Tangan Kota Ciperna, Blok E. Itu sudah ada buktinya juga semua. Menfitnah Ustadz Abu Zaki, ada buktinya lengkap. Jadi Yudi ini harusnya berani bertemu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya ke rumahnya kosong, ditunggu sampai tadi malam juga kosong. Kita kecolongan 2:30 dia pulang, jam 4 dia udah pergi. Oh gitu. Sampai sekarang belum pulang. Ya. Oh, kalau yang di rumah cuma ada YM aja atau sama istrinya? Rumahnya tertutup kosong, tapi kemudian setelah saya pergi itu kayaknya ada istrinya di rumah sama anaknya. Kalau anak istri aja ketakutan. Istrinya takut kalau YM ini pulang lagi ke rumah, anak-anaknya sudah trauma. Karena sering KDRT. Oh, berarti ada kontak juga ya sama Kohani ya, istrinya ya? Enggak, lewat seorang ustadz yang dia percaya. Dia kan di sunnah tuh, di tempat pengajiannya, jadi salah beliau-beliau. Oke. Dan apa namanya kok? Ini para korban juga akan siap jadi saksi ya kok ya? Kalau misal bukan cuma saksi, para korban adalah pelapor. Saya melaporkan karena kapasitasnya adalah ya, saya melaporkan karena dia mengaku sebagai ketua Mualaf Indonesia Cirebon, padahal bukan. Yang kedua, dia menggunakan pengakuan itu untuk berdakwah dan minta uang kemana-mana dengan ngaku sebagai ketua Mualaf Cirebon. Bukti lengkap. Kalau korban lain karena korban pelecehan seksual, korban KDRT, korban penganiayaan, pemerkosaan, semua akan melapor. Kok didampingi oleh LBH kita kan? Ya, coba kok tadi HP-nya agak digeser ke Kohani, terus Kohani itu bilang sekali lagi bahwa siapa aja kalau di luar sana ada korban yang memang sebetulnya pengen lapor tapi mungkin takut mungkin terpublish atau segala macam, mungkin dari Kohani ada solusi gimana untuk menjaga kerahasiaan korban mungkin? Ya, insya Allah saat ini kami sedang menangani 3 korban yang di LBH kami, dipimpin oleh Ibu Sutradewi dan tim. Jadi bismillah, untuk korban-korban Yudi, jangan ragu-ragu melapor, didampingi oleh LBH gratis kami, dan insya Allah identitas Anda kami rahasiakan, dan juga insya Allah kami akan bawa ke LPSK, dan seluruh biayanya, termasuk biaya hidup Anda, insya Allah kami bantu, karena Allah. Apapun agama Anda, yang ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Buddha. Mari tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan supaya tidak ada korban-korban lain berikutnya yang dilakukan oleh Yudi ini. Oke. Mungkin ada ini kok buat YM kok untuk di video ini kok apa kok yang ingin diucapkan kok? Ya, Yudi Mulyana, Anda punya penyakit hati, hasad, iri, dengki, itulah sebabnya Anda seperti ini. Anda sendiri pernah mengatakan seseorang murtad karena tidak berguna untuk agamanya. Apa yang sudah Anda lakukan 11 tahun masuk Islam? Apa yang sudah Anda korbankan untuk Allah SWT? Apa yang sudah Anda lakukan untuk dinul yang hak ini kecuali sebagai ATM? Apa itu ATM? Asal telepon minta-minta. Jadi, ayo, kalau benar Anda mengaku saya mau masuk Islam, kami nggak peduli dengan itu.
Kami nggak peduli, banyak orang murtad, kami juga nggak peduli. Allah nggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Silahkan mau murtad, silahkan, tapi jangan jelek-jelekan agama lain atau agama sendiri. Silahkan, kami nggak keberatan kalau Anda murtad. Tapi mari bertanggung jawab. Orang-orang yang gentle ini, orang-orang yang berani berbuat, berani bertanggung jawab, itu Masya Allah. Apapun agamanya. Ditunggu keberaniannya, bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Berbicara tentang orang-orang munafik. Diulang-ulang orang munafik, orang munafik, orang munafik, orang munafik. Dia adalah ahli neraka, dasar neraka jahanam. Dan banyak diulang karena begitu bahayanya orang-orang munafik. Dan tujuan pertama adalah agar kita tidak menjadi golongan mereka. Maka harus kita selalu tata hati kita untuk bisa jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tulus dengan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keimanan. Jangan sampai hanya di lidah kita berucap tentang iman, tentang takwa, tentang cinta kepada Allah, akan tetapi hati kita tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk merasakannya. Orang-orang munafik mengerikan dan membahayakan. Di samping diri orang tersebut akan rugi, tapi dia sangat membahayakan. Dan itu lebih membahayakan daripada orang-orang kafir yang nyata. Sebab kalau orang kafir yang nyata bukan munafik, sangat jelas bajunya berbeda, tempat ibadahnya berbeda. Akan tapi kalau sudah orang munafik, dia pakai lesan-lesan kaum beriman, bahkan kadang berkumpul membuat program seolah-olah programnya orang yang beriman, tapi ternyata dia adalah merusak. Di dalam diri tubuh kaum muslimin. Dia pencuri di dalam rumah sendiri. Kalau pencuri dari luar, tidak mudah untuk tahu keadaan di dalam rumah. Dan kalau mereka masuk pun, orang di dalam rumah akan waspada dan berhati-hati. Akan tapi pencuri yang ada di dalam rumah sendiri, dia akan lebih tahu keadaan yang punya rumah, kapan bangun, kapan tidur, kapan pergi, kapan tiba. Maka lebih berbahaya. Itulah orang-orang munafik. Dan mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ja'ukum, kalau mereka itu datang kepadamu, waktu mereka berikrar untuk masuk Islam atau bergabung kepadamu, nih, kamu di sini adalah orang yang beriman, di dalamnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu amanna, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami beriman. Jadi mereka ya beriman, ngaku pakai KTP Islam, KTP beriman, bahkan kadang juga berurusan dengan perkumpulan kaum muslimin. Kalau zaman dulu hanya perkumpulan, belum ada ormas-ormas begitu, berkumpul dengan perkumpulan kaum muslimin, bergabung dengan kaum muslimin. Lakin qad dakhalu, mereka masuk Islam, masuk bersama komunitas kaum muslimin bil kufri, dengan kekafiran yang tersembunyi di dalam hatinya. Wahum qad kharaju bihi, dan di saat mereka keluar dari kaum yang beriman pun, maksudnya meninggalkan mereka, memang dengan kekafiran yang mereka bawa waktu masuk. Jadi memang tidak ada keimanan di dalam hatinya. Iman urusan hati. Jadi tidak ada keimanan di dalam hatinya. Jadi betul dia mungkin pakai dandanan seperti dandannya orang beriman. Bahkan mungkin juga memaksakan diri untuk bisa umroh, bisa haji, agar tidak dianggap berbeda dengan kaum yang beriman.